Hari ini gue akhirnya bakal ketemu sama gebetan online yang udah gue pacarin setengah tahun. Gue juga nggak tahu dia tuh mukanya kayak gimana. Yuli, gue pakai jas putih di meja paling dalam. Ternyata gebetan online gue kok bisa-bisanya malah jadi bos yang suka ngeperes gue. Seorang sekretaris yang baik harusnya tahu dong kalau gue nggak makan daun bawang. Maaf banget bos, gue langsung beresin. Sayang bos gue itu pasti reinkarnasi dari mesin jus di kehidupan sebelumnya. Kerjaannya tiap hari cuma bisa ngeperes karyawan, bahkan ampasnya aja nggak dikasih sisa. Dia nyebelin lo lagi ya? Iya banget, hal sepele aja mukanya udah jutek. Dia kira dia raja apa gimana? Jangan kesel ya Beb, sebenarnya gue juga punya bawahan payah, kerjaan kecil aja nggak becus. Gara-gara dia, sampai sekarang gue belum sempat makan siang. Kasian banget pacar gue, mending pecat aja kali ya. Main HP lagi nih. Atikah Prameswari? Gue gaji lo bukan buat lo chattingan. Bos sialan. Kalau dia sampai tahu kalau tiap hari gue ngomel-ngomel soal bos sialan itu ternyata dia sendiri habis gue. Yuli, lo udah sampai mana? Atika Prameswari? Mega Surya. Jam segini masih keluyuran di sini ngapain? Gue. Kalau kerjaan lo udah nggak ada lagi, ya udah sekalian aja bikin proposal kreatif bareng. Hah? Apa dia nggak ngenalin gue? Iya Bu Mega. Atika Prameswari Budi Wahyuni minta lu ke kantornya sebentar. Aduh, mati gue. Jangan-jangan dia baru sadar sekarang. Mega Surya, lo udah tahu gue itu siapa kan? Bener, gue udah tahu lo itu siapa. Nggak perlu lanjut lagi. Kayaknya dia mau putus sama gue. Putus mah putus aja. Siapa juga yang mau jadi pacarnya? Gue juga ngerasa hubungan kita aneh banget. Ya udah, kita sudahi aja. Toh gue juga nggak susah cari yang baru. Santai banget sih lo. Kalau gitu, tanda tangan aja perjanjiannya, biar semuanya selesai baik-baik. Perjanjian pengunduran diri karyawan, lo ngomong resign? Kalau nggak gitu, menurut lo gue ngomong apa? Jadi tadi lo bilang, lo tahu gue itu orang kayak gimana? Lo itu orang kayak gimana sih, Atika Prameswari? Lo lihat sendiri deh. Sehari ke toilet 8 kali, sekali bisa setengah jam. Lo itu orang kayak gimana, jagoan ngeloyor kerja sih. Sayang, mau pecat bawahan yang nggak becus itu gampang banget. Lo bisa cek aja absensi karyawan rekaman CCTV juga bisa. Pasti ada aja celahnya. Bener juga, sayang, gue emang pintar banget. Gue malah ngejebak diri sendiri nih. Lo masih mau ngomong apa lagi? Bu Mega Surya, gue mau ke toilet lagi. Sayang, gimana tuh bawahan lo? Untung ada saran dari Sayang, dia udah gue pecat kok. Lo nggak mau pikir-pikir lagi. Anak muda tuh mending dikasih motivasi dulu. Menurut gue, kasih dia kesempatan 1 kali lagi deh. Kalau lo pecat dia, ntar dia bayar kos gimana, cicilan gimana. Bisa-bisa makan aja susah. Sayang gue emang baik banget. Masa tega bikin cewek muda tidur di jalan sih? Atika Prameswari, udah siap belum? Lo itu siapa sampai bikin Budi Wahyuni nungguin lo? Cepetan keluar! Atika Prameswari, perusahaan memutuskan. Mega Surya, bisa nggak kasih gue 1 kesempatan lagi? Gue sumpah bakal anggap perkembangan perusahaan ini sebagai tanggung jawab pribadi gue. Gue akan berkontribusi buat kemajuan perusahaan. Mega Surya, gue janji bakal kerja sekeras-kerasnya kayak sapi buat perusahaan. Yang mau gue bilang adalah, perusahaan udah mutusin buat naikin gaji lo 20%. Gue udah pikirin matang-matang. Anak muda kan, tetap harus lebih banyak dikasih semangat. Semangat ya? Sayang, gue udah nurutin saran lo. Sekarang lo harusnya puji gue dong. Nggak nyangka cara ini ternyata ampuh juga. Dasar kapitalis sialan, udah buang-buang perasaan gue setengah tahun. Dapat kompensasi dari lo juga udah sepantasnya lah. Tolong rapihin dulu semua data ini. Rapat jam 5 nanti Budi Wahyuni mau pakai. Jam nih? Sekarang aja udah 4:30. Mana mungkin sempat sih? Lo sengaja nyusahin gue ya? Mana berani gue nyusahin lo?
Budi Wahyuni baru aja naikin gaji lo kan. Dia percaya banget sama lo. Minta dia undur rapat dikit juga nggak susah kan. Sayang, malam ini luang nggak? Mau makan bareng nggak? Lo bener juga sih, urusan kecil kayak undur rapat doang, apa susahnya? Bukan. Lo ngibul aja nggak pakai mikir dulu ya. Klien aja udah pada datang. Kalau Budi Wahyuni bisa ngundur jadwal rapat cuma buat lo, gue bakal cuci rambut sambil handstand. Sayang, gue masih lembur nih. Gue pengen banget makan seafood rice dari Ruby. Bisa nggak tolong bungkusin satu buat gue? Gue lagi ngomong sama lo loh. Siapin aja buat cuci rambut ya. 3, 2, 1. Pak Budi, rapatnya sebentar lagi bisa mulai. Ada urusan mendadak, rapatnya dibatalin. Udah deh, gue nggak tega nyuruh lo cuci rambut sambil handstand. Mending lo traktir semua orang di kantor minum boba gimana? Gimana, setuju nggak guys? Setuju. Transfer aja ke dompet gue ya. Untung lo hoki hari ini. Saldo Alipay masuk 180.000. Gue malah harus makasih sama pacar bucin gue. Permisi, bisa tolong bikinin satu porsi lagi nggak? Pacar gue bener-bener suka banget sama seafood rice ini. Maaf Pak, restoran kami sudah tutup. Datang aja lagi besok ya. Gue bisa kok tambah tip buat lo. Saldo dompet masuk 20 juta. Tolong banget ya. Yuli Prameswari, seafood rice-nya sebentar lagi dianterin. Kasih gue alamatnya ya. Aduh, gue kok malah lupa soal ini. Nggak nyangka banget sih, Budi Wahyuni sampai rela nganterin makanan buat pacarnya sendiri. Harus dong, kalau gue nggak nganterin pasti ada cowok lain yang bakal nganterin. Gue nggak akan kasih kesempatan itu ke cowok lain. Gimana dong? Maaf ya sayang, tiba-tiba gue harus ketemu klien, jadi cuma lo yang bisa nikmatin makanan enak ini. Nggak apa-apa kok, gue bisa nungguin lo. Dengerin ya, cowok yang terlalu nempel itu nggak menarik tahu. Lo harus belajar jadi cowok mandiri. Ya udah deh, tapi jangan lupa makan ya. Budi Wahyuni abis ini kita belok kemana? Balik ke kantor lah. Orang yang lagi pacaran tuh suasana hatinya cepet banget berubah ya. Baru pulang kerja 3 menit lo udah cabut aja. Kalau nggak mau kerja, kasih aja posisi lo ke orang lain. Nggak ada yang maksa lo buat kerja di sini. Gara-gara ditinggal pacar malah marah-marah ke karyawan. Dasar bos aneh. Lo lagi ngomongin apa sih? Mega Surya, gue bukan pulang kerja kok. Gue mau beli makanan di luar. Gue masih harus lembur. Lo, lembur? Nih, ini buat lo. Lo nggak makan, ini kan seafood rice. Gue alergi seafood. Tunggu bentar. Kok lo tahu itu seafood rice? Di atasnya tertulis Ruby. Seafood rice mereka paling terkenal di sini. Sebenarnya dia cukup layak jadi pacar sih. Apa gue terlalu keterlaluan ya? Makasih ya bos buat seafood rice-nya. Gue sengaja pesenin lo teh susu. Gue tahu lo nggak suka minuman manis. Makanya gue pesenin yang tanpa gula. Coba deh lo cicipin. Ada urusan lain nggak? Nggak ada. Gue keluarin duit banyak cuman buat beliin dia segelas teh susu. Itu juga yang ukuran jumbo. Pasti dia bakal terharu banget deh. Sayang, barusan ada cewek, sok polos, coba godain gue. Tapi gue tetap jaga prinsip sebagai cowok baik-baik. Nggak bakal gue kasih dia kesempatan. Lu harusnya muji gue dong. Cewek so polos, maksud lo gue? Udah, semua santai aja. Budi Wahyuni bilang hari ini kita boleh pulang lebih awal. Oke. Serius nih? Serius, tapi lu nggak termasuk.
Budi Wahyuni udah bilang, lo harus kasih dia konsep kreatif sebelum jam 12 malam ini. Dia juga bilang ke gue, mulai sekarang jangan sering-sering anterin dia teh susu lagi. Mbak, dalam hidup itu harus tetap kerja keras, jangan cuma mikirin cari jalan pintas terus. Yuli Prameswari, malam ini gue sama abang gue mau makan bareng. Lo mau ikut nggak? Nggak deh, gue harus lembur ngerjain konsep. Konsep itu kan gampang banget. Biar gue bantuin lo nulis. Dasar kapitalis jalan, ujung-ujungnya juga dipakai buat gue. Atika Prameswari. Mega Surya. Ide kreatif kamu yang ini simpan dulu aja. Selesaikan yang ini dulu. Tapi aku... Sebelum jam 9 malam harus sudah di meja gue. Semangat ya. Bukannya tadi lo bilang mau bantuin gue? Kenapa malah balik lagi ke gue sih? Malah maju 3 jam. Akhirnya kelar juga. Hahaha, halo Budi Wahyuni. Gimana progres nulis proposalnya? Gue udah kirim ke email yang lo minta, hahaha. Sayang, proposalnya udah gue beresin buat lo. Yuk kita nongkrong bareng minum sebentar. Gue jemput lo ya. Minum, lo aja yang minum. Besok gue serius mau putus sama lo. Lo mau putus sama pacar online lo yang itu? Ayo, cepet. Gue langsung bawa lo ke bar buat rayain. Sekalian cari cowok offline buat lo. Jangan lebay deh Yulia Prameswari. Lihat muka gue kayak gini, di dunia nyata siapa sih yang mau sama gue? Lo gitu sih, nggak respect sama gue. Jangan lupa adik lo kerjanya apa. Gue tuh pernah dandanin artis, tahu? Mas ganteng, boleh minta kontak WhatsApp nggak? Maaf ya. Gue udah punya pacar jadi kurang nyaman. Apa? Lo udah punya pacar? Sejak kapan tuh? Kok gue nggak tahu? Pacaran online? Seriusan bro? Lo kan anak sulung keluarga Wahyuni, nomor 1 di Jakarta. Orang yang mau deketin lo aja antri dari sini sampai Paris. Lo malah pacaran online? Kenapa sih pada heboh? Sekarang udah zaman apa sih? Kenapa nggak boleh pacaran online? Di dunia maya kayak sekarang, lo beneran berani? Ya. Lo ngomongin filter sama editan foto. Gue kasih tahu ya, filter sama editan foto sekarang tuh udah termasuk jujur banget buat lo. Sekarang ada teknologi canggih. Namanya AI ganti muka. Pacar lo itu. Jangan-jangan cowok atau cewek juga belum pasti. Urusan gue, lo nggak usah ikut campur deh. Gue ke toilet dulu. Lihat deh, ada cewek cantik. Wah! Lihat cepetan. Beneran cakep banget ya. Lihat tuh, skill adik lo nggak main-main kan? Gue yakin, muka lo sekarang, nyokap kita pun nggak bakal ngenalin. Toilet di mana ya? Gue mau ke kamar mandi dulu. Di sana, Sayang, udah 2 jam lo nggak balas chat gue. Lagi sibuk apa sih? Pantatnya ya lumayan juga. Minggir. Saya sok banget sih lu. Pakai baju kayak gitu emang mau dipeluk sama abang kan? Sini, biar gua penuhi keinginan lu. Oh, ayo sini. Ngapain sih? Ayo dong. Lepasin. Mak lo nggak ngajarin cara hormatin cewek ya? Kok dia ada di sini? Anak kecil mana nih yang tiba-tiba nongol? So ikut camu, ma pepes panamu. Pukur aja. Basang das topai palisalas. Wah. Ya maaf banget gue salah. Gue beneran salah. Pergi sana. Lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makasih ya. Sayang, lo lagi ngapain? Serius nih, di saat kayak gini malah ngirimin pesan ke gue? Jangan-jangan dia, coba telepon suara aja. Beneran lo ya, Dewa Pelindung Atika?
Habis deh gue. Gue ini pacar lo, tomat kentang lo. Beneran? Lo Gue, ternyata lebih cantik dari yang gue bayangin. dia malah nggak ngenalin gue. Makeup ini beneran. Nyokap gue sendiri juga pasti nggak kenal. Tapi gue nggak nyangka bisa ketemu lo di sini. Gue masih ada urusan. Gue duluan ya, lain kali kita janjian lagi. Foto Atika Prameswari. Ada apa ini? Lo juga kenal Atika Prameswari? Dia itu adik kembar gue. Kalau dilihat-lihat emang mirip sih. Tapi aura lo jauh lebih keren dari dia. Ah, Dia itu karyawan di perusahaan gue. Dia juga pernah bilang, katanya gue ini bos terbaik sedunia. kok gue sendiri nggak sadar ya? Yuli Prameswari, gue anterin lo pulang aja ya. Atika pasti senang banget kalau tahu soal ini. Atika, kok sekarang manggilnya udah akrab banget sih? Atika lagi sibuk kerja, udah tidur juga. Temen gue masih nunggu, gue cabut duluan. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Yuli, Gila, drama di TV aja nggak se-ekstrim ini. Itu bos yang lo sebut-sebut tiap hari, ternyata dia ya. Aduh, dia sebenarnya nggak sejahat itu kok. Kalau tadi bukan karena dia, gue juga nggak tahu bakal gimana. Kok gue ngerasa ada aroma orang jatuh cinta ya? Jangan-jangan lo beneran suka sama dia. Mana mungkin? Gue cuma ngerasa dia orang baik aja. Nanti beberapa hari lagi, pas dia udah sembuh, gue bakal ngomong putus sama dia. pagi Atika Prameswari. Pagi Budi Wahyuni. Semuanya udah pada kumpul kan? Ada satu hal yang mau gue umumkan. Atika Prameswari itu kerjanya semangat banget. Kemampuannya juga luar biasa. Mulai hari ini naik jabatan jadi asisten khusus, gaji bulanan 50 juta. Budi Wahyuni, persyaratan buat asisten khusus itu minimal S2 loh. Atika Prameswari itu lulusan D3 doang. Emang kenapa kalau lulusan D3? Di perusahaan kita yang penting itu kemampuan, bukan ijazah. Atau lo lagi ngeragukan cara gue milih orang? Iya? Enggak kok. Atika Prameswari, datang ke kantor gue sebentar. Gue mau ngobrol lebih detail soal posisi dan tugas baru lo. Atika Prameswari. Tunggu aja lo. Duduk, yuk. Enggak, biar gue aja yang berdiri. Aduh, duduk aja santai. Sama calon kakak ipar sendiri ngapain sungkan? Mulai sekarang kita bakal jadi keluarga lo. Kakak ipar. Atika. Kakak lo udah kasih tahu lo kan? Dia pernah nyebut gue di depan lo nggak? Atau dia pernah bilang kesan dia tentang gue gimana? Setelah dia tahu kebenarannya, dia nggak bakal marah sama gue kan? Dia nggak bilang apa-apa. Pasti gara-gara dasi gue waktu itu nggak cocok. Sama sekali nggak nunjukin aura gue sendiri ya. Menurut lo gimana? Mana mungkin sih? Pak Budi, lo pakai apa aja tetap kelihatan keren banget. Atika, nih coba lihat. Lo kan udah kerja di kantor ini lumayan lama ya. Gue kalau juga nggak pelit kan. Beberapa waktu lalu gue juga udah kasih lo bonus, bener nggak? Oh, gue paham. Lo naikin jabatan dan gaji gue. Tenang aja, gue pasti bantu promosiin lo di depan kakak gue. Nah, gue udah tahu Atika emang orangnya pinter. Oh ya, gue masih ada satu project penting banget. Cuman lo yang bisa kerjain. Proyek penting? Percaya deh sama gue. Proyek ini cuma lo, Atika, yang bisa handle. Yuli Prameswari proyek riset. Lo nyuruh gue riset kakak gue sendiri? Benar. Enggak. Ini nggak cocok. Kalau kakak gue tahu, pasti dia bakal marah banget. Lihat nih. Proyek ini total ada 10 halaman. Setiap selesai 1 halaman, bonusnya 1 juta. Coba dipikirin dulu. Oke, serahkan aja ke gue.
Bu Mega, semua sudah gue isi. Ternyata tempat favorit Yuli itu Norwegia ya. Nih, cek 100 juta buat lo. Tapi, lo harus bantu gue rahasiain ini dari kakak lo. Nih, Menurut lo ini termasuk penipuan nggak sih? Susah dibilang. Tergantung mood dia. Angkat. Halo, Yuli malam ini lo kosong nggak? Dengar-dengar lo suka Jialing. Dia baru main film baru lo. Mau nonton bareng nggak? gue lagi flu. Beberapa hari ini nggak bisa keluar rumah. Lo sakit? Sekarang lo di mana? Gue ke tempat lo ya. Nggak campur kok. Adikku udah pulang. Dia bisa jagain gue. Atikah Prameswari lo udah pulang. Gitu dulu ya, dadah. Menurut lo, kalau orang sakit tuh enaknya makan apa ya? Biasanya sih minum sup atau bubur. Mega Surya, badan anda lagi kurang fit ya. Perlu gue panggilin dokter pribadi nggak? Nggak usah. Lo panggilin aja chef utama dari Hotel Bintang 5 kita ke sini. Ayo malam ini kita makan di luar. Gue traktir lo makan enak. Bos. Kakak lo lagi di rumah nggak? Gue bawain dia bubur. Tunggu bentar. Rumah lagi berantakan banget. Kasih gue waktu sebentar buat beresin dulu. Cepetan, cepetan. Bos gue udah datang. Cepet bantuin gue dandan. Bos lo udah datang? Tunggu dulu. Tas make up-nya. Yo. Riko, kok lo datang sih? Oh, gue denger lo lagi sakit. Gue bikinin bubur kerang kering buat lo. Gue nggak tahu lo suka apa enggak. Makasih. Tapi, lo kok tahu alamat rumah gue sih? Atika Prameswari yang kasih tahu gue. Lo nggak ngajak gue masuk dulu nih. Masuk aja. Rumah lo tinggal berapa orang? 2 orang. Gue sama adik gue. Kok di rumah lo ada celana dalam cowok? Atika Prameswari, barang jangan asal taruh. Punya Atika Prameswari. Katanya dia emang suka yang kayak gitu. Katanya adem dipakai. Kalau dia punya kebiasaan kayak gitu, gue sih nggak heran. Duduk aja. Oh. Nih, coba rasain. Gue ambil sendiri aja. Enak banget. Beneran? Ini gue belajar dari koki di rumah gue. Baru pertama kali masak. Takut lo nggak suka. Beneran enak kok. Kalau nggak percaya, lo coba sendiri. Maaf ya, gue lupa lo alergi seafood. Lo kok tahu? Gue dengar dari adik gue. Iya ya. Atika mana? Kenapa dia nggak keluar? Atika tadi bilang dia lagi nggak enak badan. Mungkin ketularan dari gue. Serius banget ya? Berarti gue harus cek dia dulu. Nggak usah dipedulin. Masa gitu sih? Dia kan bukan cuma adik lo, dia juga karyawan gue. Atika, lu nggak apa-apa kan?
Maaf ya gue, tadi gue belum siap. Gimana kalau kita ulang lagi aja? Atau nggak usah deh, gue takut nanti gue nularin flu ke lo. Besok lo masih harus kerja, mendingan sekarang lo istirahat dulu. Oh iya Yuli, gue punya restoran di Norwegia. Chefnya gue rekrut dari Michelin. Gue pengen ajak lo cobain makanannya. Dia jago banget bikin smoked beef shark. Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Hotel di Norwegia mahal banget, gue nggak punya banyak uang. Aduh, gue lupa bilang. Gue juga punya beberapa hotel di Norwegia. Lo bisa ganti-ganti hotel tiap hari kalau mau. Tiap hari pindah hotel juga boleh. Tapi waktunya nggak cukup kan? Nggak cukup buat beli tiket pesawat juga. Nggak masalah kok. Kita bisa sewa pesawat pribadi. Mau berangkat kapan aja juga bisa. Malam ini pun oke. Nggak bisa. Sekarang lagi masa karir gue naik. Gue harus fokus ke karir dulu. Yuli, Atika beneran adik kandung lo? Apa tadi omongan gue ada yang aneh? Maksud lo apa? Oh, maksud gue tuh jarak kalian berdua tuh jauh banget. Atika Prameswari sehari kerja bisa setengah hari main. Kalau dia rajin setengahnya lo aja, gue sebagai bos bisa senyum-senyum sendiri. Bukan maksud gue gitu. Maksud gue tuh dia tuh lumayan pintar juga ya. Udah malam nih, lo pulang dulu aja istirahat. Bukan Yuli. Gue tuh bukan malas-malasan. Itu namanya kemampuan kerja gue bagus. Kerjaan yang orang lain selesaiin seharian, gue setengah hari udah kelar. Masa harus kayak melatih hidayat tiap hari pura-pura lembur biar dibilang rajin? Lo ngapain sih bandingin sama penjilat-penjilat itu? Gak perlu banget. Jujur aja, gue tuh pengen banget ke Norwegia. Kalau lo emang pengen banget ke sana, kenapa nggak terima aja tawarannya dia? Lo pikir gue nggak mau? Di paspor yang tertulis nama Atika Prameswari. Yuli Prameswari bisa libur, Atika Prameswari tetap harus kerja. Menurut gue sih, lo mendingan jujur aja sama dia. Biar gue juga bisa ikutan main ke Norwegia bareng lo. Kalau gue jujur, jangankan ke Norwegia. Hidup atau mati aja belum tentu. Tapi kalau terus kayak gini juga nggak baik. Gue nggak bisa tiap saat muncul di depan lo buat bantuin lo keluar dari masalah. Bener gak? Lo bener juga sih. Riko Permatasari, ada satu hal yang dari dulu gue bingung gimana ngomong ke lo. Gue harus ke luar negeri karena urusan kerja. Sekarang gue belum tahu kapan bisa balik. Jadi cuman hari ini itu cuman perpisahan ya. Kita mungkin bakal lama banget nggak ketemu. Kalau lo ngerasa hubungan jarak jauh nggak cocok, mau putus, gue juga bisa ngerti kok. Dia beneran mau putus atau enggak sih? Yuli, berapa lama pun gue bakal tetap nunggu lo. Tenang aja, sebelum lo balik, gue bakal jagain Atika baik-baik kok. Gue gini tuh kelewatan gak sih? Hah? Atika, bukannya gue udah kasih lo setengah hari libur ya? Kok masih ke kantor sih? Gue udah lumayan baikan kok. Budi Wahyuni, coba deh lo lihat dokumen ini, masih ada masalah nggak? Atika, sebenarnya gue ada satu hal yang mau gue tanya sama lo. Kakak lo emang gak suka sama gue ya? Mana mungkin, lo kepikiran yang aneh-aneh aja. Walaupun kelihatannya lo itu lumayan ngeselin, galak banget, dan gak ada rasa peduli, tapi kalau udah lama kenal lo, ternyata perhatian juga. Lo juga jago banget jagain orang. Gak ada yang lebih cocok jadi pacar daripada lo. Itu kata kakak gue. Dadah. Dulu yang paling diandalkan sama Budi Wahyuni itu loh. Sekarang, Atikah Prameswari. Malah udah di atas loh. Nggak tahu deh tuh cewek pakai trik apa. Kok tiba-tiba Budi Wahyuni jadi percaya banget sama dia?
Atika Prameswari, lo rapihin semua laporan klien akhir-akhir ini, terus copy ke dalam folder. Besok sebelum pulang kerja kasih ke gue. Semua klien ini kerjaan 1 minggu penuh. Jadi maksud lo nggak sanggup? Bisa aja, asal lo ngaku kalau lo emang nggak kompeten sama sekali. Gue bisa kasih lo waktu lebih lama. Kalau gue bisa kerjain gimana? Ya udah, gue tarik semua ucapan gue dan gue bakal minta maaf ke lo di depan semua orang. Maaf lo itu harganya berapa sih? Siapa juga yang mau? Kalau gue bisa kerjain, lo kasih semua bonus tahunan lo ke gue. Atika Prameswari, lo jangan kebangetan deh. Kenapa? Lo takut ya? Ayo tanding aja. Siapa yang kalah belum tentu ya. Ya ampun. Cuman kurang 1 langkah lagi buat beresin. Lihat dia kayaknya tiap hari cuma santai-santai doang. Nggak nyangka. Kemampuannya kerja ternyata hebat banget. Gue punya banyak cara biar dia gagal. Jangan-jangan beneran demam ya? Gue pengen lihat, lo mau pakai apa buat tanggung jawab. Udis gue mana ya? Barusan masih ada di sini kok. Aduh, kalau nggak bisa bikin, jangan cari-cari alasan deh. Ngaku aja kalau diri lo emang payah, nggak susah kok. Lo tuh sikat gigi pakai air toilet ya? Mulut lo bau banget sih. Lo. Jangan-jangan sama Maya Saputra dikira sampah terus dibuang ya? Kak, keuntungan proyek ini 50 miliar loh. Yusuf Hidayah sendiri yang minta ngobrol sama lo. Kayaknya kontraknya udah hampir pasti deh. Yuli Prameswari, gue punya villa di Eropa. Kalau lo mau tinggal di sana, kapan aja gue bisa suruh pengurusnya hubungi lo. Kak, Iya, gue tahu. Berhentiin mobilnya. Atika, ke rumah sakit. terus gimana sama urusan Yusuf Hidayah? Tunda dulu. Kak, gimana kalau gue aja yang antar dia ke rumah sakit? Yusuf Hidayah itu temperamen banget. Gue takut kerjasamanya batal. Lo nggak ngerti gue ngomong apa ya? Sekarang juga langsung ke rumah sakit. Lo udah bangun ya? Hati-hati ya. Ini di mana sih? Ini di rumah gue. Oh, tenang aja. Bajumu tadi digantiin sama asisten gue. Tempat sampahnya ada apa sih? Panas-panas gini masih aja mau ngubek-ngubek. Gue kehilangan laporan keuangan. Gue kira apaan tadi? Kehilangan ya, bikin lagi aja. Gue suruh Melati Hidayat bikin ulang deh. Nggak bisa. Itu bukan cuma laporan keuangan. Itu juga harga diri gue. Melati Hidayat emang dari awal udah ngeremehin gue cuma lulusan D3. Gue harus buktiin ijazah itu nggak nentuin segalanya. Sebenarnya lo nggak perlu buktiin apa-apa. Kalau lo emang nggak kompeten, gue juga nggak bakal rekrut lo. Seriusan? Bukannya lo tiap hari ngomelin gue, ini salah, itu salah. Lo nggak pernah dengar guru galak muridnya jadi hebat. Kalau lo beneran nggak bisa apa-apa, gue juga males ngurusin lo. Tetap aja harus bikin ulang. Kalau nggak, nanti dibilang gue cari alasan. Sekarang udah jam berapa sih? Lo sendirian pasti nggak sanggup, gue bantuin ya. Nggak usah, itu kerjaan gue kok. Bantuin karyawan nyelesain masalah juga tugas gue. Laporan sudah gue selesaikan. Lo memang udah selesain, tapi gue belum cek kok. Pak Budi, ini laporan yang dibuat sama Atika Prameswari. Ada kesalahan data yang cukup parah. Ada kesalahan? Nggak mungkin deh.
Kenapa nggak mungkin kalau gue nggak nemuin tadi? Perusahaan bisa rugi 200 juta. Pak Budi, karyawan kayak gini, mending cepat-cepat dipecat aja. 200 juta langsung hilang. Gue udah cek berkali-kali kok. Jangan-jangan lo sengaja ubah datanya ya? Ngomong apa sih lo? Ada buktinya nggak? Hati-hati, gue bisa laporin lo atas fitnah. Gue bisa jadi saksi buat dia. Pak Budi, meskipun lo bos, jangan terlalu belain Atika Prameswari, dek. Semalam gue sama Atika Prameswari bareng ngerjain laporan itu. Data akhirnya udah gue cek sendiri. Laporan ini beneran ada yang utak-atik nggak sih? Kita cek aja CCTV-nya, pasti ketahuan. Oke, jadi Guntur Pratama juga sengaja lo ambil ya? Lo segitu nggak mau ngaku kalahnya? Budi Wahyuni, bukan seperti yang lo lihat. Gue Gue mau ke bagian HRD buat isi form pindah divisi. Balik ke level bawah, biar bisa introspeksi diri. Budi Wahyuni? Anggap aja gue mohon sama lo. Kasih gue satu kesempatan lagi ya. Lo sengaja nyari masalah sama Atika Prameswari. Nggak gue pecat aja udah gue kasih keringanan, tahu nggak? Sebenarnya Atika Prameswari sama Budi Wahyuni itu ada hubungan apa sih? Tadi malam aja mereka bareng-bareng ngerjain laporan. Menurut lo, hubungan mereka apa? Nggak nyangka banget dia bisa-bisanya deketin bos. Bener-bener nggak tahu, malu. Atika Prameswari itu adik kandung pacar gue. Kalau lain kali gue dapet lo ngomongin dia di belakang, langsung keluar aja dari kantor ini. Budi Wahyuni, makasih ya hari ini udah belain gue. Makasih apaan sih? Gue kan udah janji sama kakak lo bakal jagain lo baik-baik. Oh, Budi Wahyuni, lo suka banget sama kakak gue ya? Masih kurang jelas juga. Kalau misalnya nih, gue bilang kalau dia nggak seperti yang lo bayangin, gimana? Kalau misalnya nih, gue cuma bilang kalau misalnya dia nggak kayak yang lo bayangin gimana? Gue percaya sama apa yang gue lihat kok. Kakak lo itu keren, dewasa, dan kerja keras banget. Walaupun kalian berdua mukanya mirip banget, tapi di mata gue, dia yang paling sempurna. Tapi lo juga punya kelebihan sendiri kok. Misalnya nih, makan lo lahap banget, porsi gede. Oke deh, gue kerja dulu ya. Tunggu bentar. Minggu depan gue ada dinas luar kota. Lo ikut gue aja, yuk. Jadi, hari ini lo jadi pahlawan penyelamat cewek, itu tuh bos lo sendiri. Ya ampun, ini romantis banget sih. Bukan buat gue. Buat Yuli Prameswari. Please deh, lo itu Yuli Prameswari. Di matanya Yuli Prameswari itu sempurna. Gue cuma cewek yang doyan makan sama doyan pup. Kalau bukan Yuli Prameswari, dia juga nggak bakal ngelirik gue. Kakak lo masih di Eropa ya? Iya, Terus kenapa dia nggak balas chat gue? mungkin dia lagi sibuk kerja. Dia orangnya rajin banget. Kayaknya mobilnya mogok. Gue telepon jasa derek aja. Kok nggak ada sinyal ya? Punya lo gimana? Pantesan dia nggak kirim pesan ke gue. Ternyata nggak ada sinyal. Nih, pakai dulu. Gue ke toilet dulu, ya. Siapa? Kok lo ada di sini? Kalau lo nggak takut, gue jalan duluan ya. Jangan dong, jangan.
Tapi gue Tenang aja, gue nggak bakal ngintip. Hati-hati ya, di lantai ada lumpur, licin banget. aduh, lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ayo jalan. Lo luka ya? Lepas bajunya deh, biar gue obatin lukanya. Aduh, nggak apa-apa kok, luka kecil ini nggak ada apa-apanya. Udah kayak gini masih aja sok kuat. Lukanya gede banget. Kalau nggak segera diobatin nanti infeksi lo. Kenapa lo luka tapi nggak bilang apa-apa sih? Dulu waktu kecil gue suka main bola. Pernah waktu tanding gue cedera, sakitnya sampai gue nangis kejer. Bokap gue malah nampar gue, bilang udah nggak boleh nangis, luka sekecil ini nggak ada apa-apanya. Akhirnya gue tahan sakit dan lanjut main sampai selesai. Terus gimana? Terus pas ke rumah sakit baru ketahuan, pergelangan kaki kiri gue retak, nyaris nggak bisa main bola lagi selamanya. Bokap lo galak banget ya. Dunia bisnis itu kayak medan perang. Pebisnis nggak boleh nunjukin kelemahan ke orang lain. Kalau nggak, itu bisa jadi senjata buat orang nyerang kita. Gue kan bukan pebisnis, jadi lo tenang aja, lo bisa nunjukin kelemahan lo ke gue kok. Sakit nggak? Kalau gitu gue pelan-pelan aja, ya. Lihat deh, lo udah bisa sekarang. Kadang nunjukin sisi rapuh itu nggak selalu bikin lo terluka, malah bisa bikin lo dilindungi juga. Pak, mobil kita mogok nih. Boleh nggak pinjam bentor Bapak sebentar? Aduh, nggak bisa. Saya lagi buru-buru nganter barang soalnya. Maaf banget ya. Gue tukar sama Mercy gue, gimana? Apa? Serius nih? Aduh ya ampun, beneran. Saya antrin deh kalian berdua. Cepet naik. Kakak gue hari ini mau datang. Dia kan CEO AI Group kita. Kalian harus sambut dia baik-baik ya. Tenang aja Pak Budi Wahyuni. Bu Mega udah sampai bangun. Kalian berdua romantis juga ya. Kita bukan suami istri. Maaf, ya. Telepon Yuli. Tintam. Gue aman. There was the disaster. Telepon iklan sekarang banyak banget. HP-nya dimatikan. Tadi gue udah coba telepon dia juga. Emang sering kayak gitu. Mungkin sinyal di Eropa jelek ya. Gue tinggal persis di seberang lo. Kalau ada apa-apa, tinggal ketok aja pintu gue. Cewek itu lumayan juga ya. Tapi kenapa gue ngerasa pernah lihat dia di mana gitu? Lo emang pernah lihat kok, itu lo asisten yang waktu itu pingsan. Oh, jadi dia toh. Oh, jadi lo gara-gara dia batalin proyek yang nilainya 50 miliar itu? Bro, jangan-jangan dia tuh pacar online yang lo ceritain itu. Apaan sih? Dia itu adik kandung pacar gue. Oh, adik kandung. Jadi Kobayashi itu artinya gue boleh deketin dia dong. Nggak boleh. Kenapa emangnya? Dua cowok bersaudara sama dua cewek kembar, bukannya cocok banget tuh. Nggak ada kenapa-kenapa. Pokoknya nggak boleh aja. Gue mau mandi dulu. Gue peringatkan ya. Jangan macam-macam sama dia. Pak Budi, gue bawain obat buat lo.
Makasih ya. Siang nanti mau makan bareng nggak? Kok makan siang nggak ngajak gue juga? Dia males makan bareng sama lo. Gue kasih tahu ya. Gue bisa rekomendasiin menu andalan di hotel ini. Serius, wah mantep banget. Yuk. Hah? Gue kasih tahu ya. Di sini tuh Papa 500 pipa, 1 foie gras panggang sama truffle hitam ya. 3 dia di lapar matarbi, terus 1 escargot panggang ala Prancis. Patot tuh 300 tuh. Lalu daging iga babi hutan. Seafoodnya 1 dong. Arsestem matma babibu, kepiting raja panggang keju. 52 200, terus 1 lobster saus kaviar. Dessertnya 1 aja. Yesterday cupcake golden phoenix. Makan siang kali ini mewah banget sih. Demi lo, makanya jadi mewah begini. Pantesan katanya cowok paling keren pas lagi ngeluarin duit. Mau pesan minuman lain lagi, Pak? Oh, bawain 1 botol Romane Conti tahun 82 ya. Itu red wine termahal di tempat kami. Harganya 350 juta per botol. Bapak yakin mau buka botol itu? 1 botol kayaknya kurang deh. Kita kan bertiga, ambil 3 botol aja. Bang. Nggak segitunya juga kali. 3 botol itu lebih dari 100 juta, tahu? Gimana sih? Uang jajan dari bokap udah habis ya? Iya juga sih. Siapa suruh lo nggak cari duit sendiri? Nih, pakai kartu. Baik, Pak. Walaupun gue nggak ngerti kalian lagi adu apa, tapi gue ngerasa gue lagi dapet rezeki nomplok nih. Mbak Atika. Sore ini lo ada rencana nggak? Kebetulan gue di sini dapat 2 tiket konser Cinlang. Boleh nggak gue ajak lo nonton bareng? Seriusan, tiket konser Cinlang itu punya duit aja belum tentu dapet. Lo dapetin tiket ini pasti ribet banget ya. Demi lo, apanya yang ribet sih? Ayo kita jalan. Sore masih ada kerjaan. Gue aja belum selesai makan loh. Pilih-pilih aja. Bukannya kita kesini buat kerja ya. Sebagai asisten gue, berpenampilan rapi juga bagian dari kerjaan lo. Oh. $60 juta. Mahal banget. Pakai kartu aja. Jangan-jangan. Ya, namanya juga cewek. Harus sesekali nyobain barang mahal. Biar nanti nggak gampang dibohongin cowok cuman gara-gara dikasih hadiah kecil. Lo ngerti maksud gue kan? Ngerti apaan sih? Udahlah, ngomong sama lo kayak ngomong sama tembok. Coba aja deh bajunya. Bang, bukannya abang kerja ya? Kok malah jalan-jalan di mall? Itu Mbak Atika mana? Ngapain sih nanya banyak banget? Bang, jangan gitu dong. Percaya sama gue serius kok. Serius doang mah nggak cukup. Dia tuh pilih-pilih banget. Kayaknya lo sih nggak ada harapan deh. Bagus nggak? Kenapa lo nggak ngomong? Jangan-jangan nggak bagus ya? Lumayan sih, biasa aja. Masa segini dibilang biasa aja? Miss Atika, lo beneran kayak kayak malaikat turun ke bumi deh. Serius? Serius banget. Mbak, gue bantu potong labelnya ya. Bro, gue mau cerita nih. Mau dia suka sama gue atau enggak, gue udah naksir dia duluan. Nanti gue bakal ajak dia ke bar, biar lo lihat gimana pesona cowok sejati. Yuli, kalau adik gue ngajak kakak lo, bilangin jangan sampai dia mau. Jangan-jangan Budi Wahyuni suka sama gue? Kenapa emang mereka berdua nggak cocok gitu? Andi Wahyuni biasanya cuma deketin selebgram sama artis cewek.
Kakak lu bukan cuma biasa aja, IQ-nya juga nggak tinggi, akhirnya pasti bakal diputusin. Miss Atika, gue tahu ada bar deket sini. Gimana kalau nanti kita minum bareng sambil lihat pemandangan? Boleh banget. Tunggu dulu. Kakak lu nggak ngomong apa-apa ke lo. Ngomong kok. Dia bilang cewek biasa pun bisa nemuin cinta sejati. Terus dia juga suruh gue main seru-seruan sama adik lo. Yuk, kita jalan. Sampai ketemu lagi ya. Tambahin 1 gelas lagi buat gue. Malam ini gue nggak pulang. Lo udah minum 3 gelas lo. Mau coba lemon tea aja nggak? Lo juga ngeremehin gue, ya? Nggak mungkin lah. Lo tuh cewek paling cantik yang pernah gue lihat. Atika, lo udah punya pacar belum? Gue tauku nanya kayak gini agak lancang. Tapi intinya gue cuma pengen tahu. Boleh nggak gue deketin lo? Gue udah punya pacar. Oke deh, sebenarnya gue nggak kaget, tapi tetap aja gue iri sama dia. Menurut lo cowok kayak apa sih yang bisa deketin lo? Waktu lo belum kenal sama dia gimana? Dia tuh workaholic yang nggak peduli sama orang lain. Dia galak, gampang marah, sekretaris yang baik harusnya tahu gue nggak suka daun bawang. Setiap hari gue pengen nyekek dia. Tapi setelah kenal lebih dekat, gue sadar dia itu lembut, perhatian banget. Tapi sisi ini dia nggak gampang nunjukin ke orang lain. Kok kedengeran mirip sama kakak gue ya? Atika Prameswari. Kak, kok lo datang ke sini? Lo kebanyakan minum nih, gue antar lo pulang, ya. Hati-hati ya. Ayo. Budi Wahyuni, lo lagi ngapain sih? Lo kan udah punya pacar. Itu Atika Prameswari, bukan Yuli Prameswari. Hati-hati ya. Gue ini Yuli Prameswari. Lo itu Yuli Prameswari. Lihat deh. Gue sama Yuli Prameswari mukanya persis banget. Gue tahu kalian berdua itu kembar. Mukanya benar-benar mirip. Cepetan tidur, yuk. Lo kebanyakan minum tuh. Dia itu gue itu dia. Ayo, cepetan tidur, yuk. Gue udah nganterin adik lo pulang dengan aman. Gimana Atika Prameswari? Semalam lo kebanyakan minum nggak? Aduh, jangan diomongin deh. Kayaknya gue sampai lupa semuanya. Budi Wahyuni, kemarin lo yang nganterin gue pulang ya? Gue nggak ngelakuin hal yang memalukan kan? Bang, kenapa muka lo merah banget sih? Lo aja yang nganterin dia pulang naik mobil, ya. Gue sendiri aja naik mobil. Dia kenapa sih? Kalian berdua semalam ribut ya? Nggak tahu. Mungkin dia nggak suka sama gue. Gimana bisa gue punya perasaan sama adik pacar gue sendiri? Gue bener-bener sampah. Ayo. Ini gue bawain daging sapi kering dari kota sebelah buat kalian. Aromanya mantap banget. Semua kebagian kok. Makasih. 1 bungkusnya 89.000. Plus ongkos titip 20.000. Sesama teman kantor, gue kasih lo harga 100.000 gimana? Mau bayar pakai OVO apa GoPay? Gue nggak jadi beli. Siapa juga yang ngarep?
Pang, Papa malam ini ngajak kita makan di rumah lama. Jangan lupa ya. Lagi mikirin apa sih? Oh, gue tahu kok. Akhir-akhir ini lo kenapa sih? Kok gue ngerasa lo aneh banget? Gue mau nanya sesuatu nih. Jadi, gue punya teman gue. Kayaknya dia suka sama 2 orang sekaligus. Suka sama 2 orang sekaligus? Maksud lu? Lu suka sama Yuli Prameswari sama Atika Prameswari? Kok lu tahu sih? Gue udah malang melintang di dunia percintaan 20 tahun, bro. Hal kayak gini, gue masih bisa baca lah. Lagian lo tiap hari liatin dia tuh matanya, kayak abis minum madu aja lengket banget. Emang nggak bisa aja karena lo terlalu kangen sama Yuli. Soalnya mereka kan mukanya mirip banget. Gini aja deh, gue ajarin satu cara. Lo kosongin pikiran dulu, abis itu tutup mata. Terus kasih tahu gue, orang pertama yang lo lihat siapa? Itu pasti Atika Prameswari, kan? Mana mungkin sih? Apa sih yang nggak mungkin? Lo sama Yuli gimana? Kan kalian cuma temenan online. Lagian baru ketemu 2 kali juga. Setiap hari yang lo lihat dan lo temui itu Atika Prameswari. Lagian juga, Atika itu lucu banget. Wajar aja kalau lo suka sama dia. Jangan-jangan lu beneran suka sama Atika Prameswari? Cewek yang gue suka itu udah banyak, bro. Lagian juga, selama ini selain Mia, gue baru kali ini lihat lo suka banget sama cewek. Sebagai adik lo. Gue harus ngalah dong. Ngapain sih tiba-tiba bahas dia? Itu kan udah masa lalu banget. Udah jangan dibahas lagi. Oke. Lagian dia udah bertahun-tahun di luar negeri, nggak mungkin juga balik lagi. Nona besar, akhirnya lo mau balik ke Indonesia juga. Kalau papa tahu Mia cinta pertama Budi Wahyuni, pasti seneng banget. Budi, gue udah balik. Kali ini gue nggak bakal lepasin lo lagi. Tapi sekarang kayak gini. Lo harus ambil keputusan deh. Gue bakal janjian sama dia buat ngomong baik-baik. Janjian sama siapa? Sama Yuli Prameswari atau Atika Prameswari? Kalau lo mau janjian sama Yuli, berarti gue janjian sama Atika dong. Mimpi kali lo, nggak usah ngarep deh. Males banget gue ngurusin lo. Yuli, gue pengen ketemu sama lo. Kalau lo nggak bisa balik ke Indonesia, gue bisa ke Eropa buat nemuin lo. Budi Wahyuni ngajak gue ketemu. Budi Wahyuni ngajak gue ketemuan. Gimana dong? Takut kenapa? Bukannya ini malah pas banget. Pas banget. Lu kan udah lama pengen putus sama dia. Si Yuli Prameswari juga udah lama ke luar negeri. Ini kesempatan lu buat putus yang paling oke. Jangan-jangan lu udah suka sama dia ya? Gue juga nggak tahu. Akhir-akhir ini gue sering banget mimpiin dia. Nggak lihat dia, malah makin pengen ketemu. Tapi tiap ketemu, jantung gue deg-degan banget. Ini namanya suka nggak sih? Ini bukan cuman suka. Ini mah suka banget. Menurut gue, lu harusnya buru-buru aja ketemuan sama dia. Cepetan jujur aja. Tapi gue udah bohongin dia. Terus gue juga nggak tahu dia bakal terima gue apa enggak. Menurut gue, daripada lu galau sendirian di rumah, mendingan lu hadapin langsung aja. Paling parah juga cuma kehilangan kerjaan atau gagal cinta doang. Emang ada yang lebih parah dari itu? Bener juga. Gimana kalau kita ketemuan pas malam 7? Budi Wahyuni, kali ini gue pasti bakal ketemu lo pakai identitas asli gue. Kasih aja daftar harga terbaru ke Budi Wahyuni, ya. Emang lu siapa bisa nyuruh-nyuruh gue kerja? Ini kan emang tugas lo sendiri. Lu cuma numpang nama kakak lu doang, makanya bisa naik jabatan di atas gue kan? Emang hebat banget apa sih? Lo udah kepikiran belum mau ngomong apa ke Yuli Prameswari? Gue belum kepikiran sih. Percaya deh sama gue, soal putus kayak gini, mending sakit sebentar daripada lama-lama.
Ternyata kakaknya cewek itu mau diputusin. Atika Prameswari? Sekarang udah nggak punya backing, mau sombong gimana lagi lo? Mira Lestari, kok lu balik lagi ke sini? Ya jelas buat kakak lo lah. Tentu aja demi kakak lo. Tunggu sebentar. Ngapain sih Andi Wahyuni? Gue nggak tertarik sama lo. Minggir. Gue juga nggak tertarik sama lo. Dulu lo yang ninggalin kakak gue, sekarang jangan deket-deket dia lagi. Kakak gue udah punya orang yang dia suka sekarang. Oh, gitu ya? Itu karena gue belum balik. Filenya lo antar sendiri aja. Dulu, karena lo itu adiknya calon istri bos, gue masih mau ngalah sedikit. Tapi sekarang kakak lo mau diputusin, lo tuh siapa sih? Masih mau nyuruh-nyuruh gue. Pertama, gue nyuruh lo kerja, nggak ada hubungannya sama lo adik siapa. Kedua, urusan kakak gue sama Budi Wahyuni nggak perlu lo komentarin. Daripada ngurusin gosip orang lain, mending lo perhatiin kerjaan lo sendiri deh. Bukan gue yang suka gosip. Barusan gue denger sendiri Budi Wahyuni bilang dia udah suka sama orang lain. Dia suka sama siapa sih? Jangan-jangan dia suka sama lo ya? Terserah lo mau percaya atau enggak. Pokoknya gue udah bilang sekarang, hari-hari enak kakak lo bakal selesai. Tinggal nunggu dia diputusin aja. Lo kan pengen tahu siapa sih yang disukai sama Budi Wahyuni? Itu tuh orangnya Siapa dia emang? cinta pertama Budi Wahyuni, Miss Mia. Dia itu anaknya bos besar baja loh. Bener-bener anak konglomerat sejati. Kakak lo bisa dibandingin sama satu helai rambut dia aja enggak? Menurut lo Budi Wahyuni bakal milih siapa? Budi. Dulu gue yang salah. Yang lalu biarin aja berlalu. Kedepannya jangan diungkit-ungkit lagi. Gue tahu lo masih marah sama gue. Kali ini gue ninggalin semuanya buat balik cari lo. Cuma mau bilang sama lo, gue nyesel. Gue udah punya orang yang gue suka. Tolong lo jaga sikap ya. Siapa yang lo suka? Itu pacar online lo itu ya? Lo sadar nggak sih status lo tuh apa? Cewek kayak dia, nggak punya kekuasaan, nggak punya koneksi, cuman buat main-main aja udah cukup. Mana mungkin dia cocok sama lo? Cocok atau enggaknya bukan lo yang nentuin. Kita udah selesai. Kalau lo masih gangguin gue lagi nanti, jangan salahin gue kalau gue bakal kasar sama lo. Lo pasti Atika Prameswari ya? Ada apa? Nggak ada hal besar kok. Cuman mau minta lo sampaikan satu hal ke kakak lo. Budi Wahyuni itu bukan orang yang semua orang bisa kejar. Gue itu cinta pertamanya. Kita juga selevel. Orang kayak kalian keluarga biasa gitu. Jangan mimpi deh. Kalau lo beneran percaya diri, lo nggak bakal datang ke sini buat pamer hak lo. Halo Mira Lestari, tolong cari info soal kakaknya Atikah Prameswari. Gue pengen tahu sebenarnya cewek ini punya daya tarik apa sih? Yuli, lo lagi di mana? Gue ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo. Apa lo lagi suka sama orang lain? Iya. Kalau gitu kita putus aja.
Dia pasti masih kesel gara-gara masalahnya Yuli. Gue harus cari kesempatan buat jelasin semuanya ke dia. Mega Surya, ada apa ya? Sebelum hari kasih sayang, tolong pesenin 1 pesawat pribadi buat gue. Iya, Sekalian booking hotel bintang 5 ya. Oke. Oh iya, sekalian beliin cincin berlian 10 karat juga. Oh, oke, gue sekarang juga bakal urus. Ada aja orang modal kenalan dikit maunya kerja santai di kantor. Sekarang pasti lagi panik tuh. kerjaan lo udah kelar belum? Jangan-jangan mau dipotong bonus nih. Lo bener juga. Gue sekarang harus kerjain tugas gue. Budi Wahyuni minta gue pesenin helikopter sama cincin. Kayaknya sebentar lagi mau nyatain perasaan ke Miss Mira. Siapa tahu langsung ngelamar. Lo bilang apa? Iri juga nggak bakal ngaruh. Mereka tuh emang selevel. Kayak lo yang nggak ada latar belakang, nggak punya koneksi, keluarga biasa. Mending jangan mimpi jadi Cinderella deh. Atika Prameswari, kita bisa ngobrol baik-baik nggak? Bukannya lo udah berubah hati? Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Semua salah gue tuh udah coba nahan perasaan gue. Tapi gue bener-bener nggak bisa. Atika, sebenarnya gue... Kok lo masih belum resign sih? Kakak lo aja udah diputusin. Lo masih aja nempel di sini. Muka lo tebal banget ya. Mia, udah cukup deh. Emang gue salah ngomong. Kakak lo emang nggak pantas sama Budi Wahyuni. Lo juga nggak perlu bela-bela dia. Daripada buang waktu begini, mending lo cari pacar sendiri deh. Oh iya, kayak lo yang biasa-biasa gini. Kayaknya susah juga dapet cowok, ya. Atika Prameswari, cepetan jalan yuk. Sebentar lagi nonton film. Ayo. Udah nggak sempet. Ini Siapa bilang gue nggak punya pacar? Dia nih. Dia pacar lo. Kenapa dulu-dulu nggak pernah cerita? Dia kan kerja di luar kota. Gue juga udah lama nggak ketemu dia. Bener nggak? iya, ayo cepetan sayang. Gue udah siapin dinner romantis pakai lilin buat lo. Ayo jalan. Budi Wahyuni, kita makan malam bareng yuk. Gue udah booking restoran yang enak banget loh. Jaga jarak sama gue. Gue nggak mau ngomong 2 kali. Kak. Atika Prameswari kan tadi turun bareng lo kan? Orangnya kemana? Dia udah pergi sama pacarnya. Pacar? Itu pacar yang gue tahu itu ya? Maksud lo apa? Lo juga tahu dia punya pacar. Kenapa nggak bilang ke gue dari awal? Tenang. Baru pacar doang kok. Belum nikah juga. Lo masih punya kesempatan, Kak. Kok dia bisa cerita ke lo? Hubungan mereka baik-baik aja? Gue dengar awalnya juga sempat ada masalah. Tapi lama-lama dia ngerasa cowok itu lembut sama perhatian banget. Makanya mereka jadian. Tapi santai aja, Kak. Lo sama dia tuh tipenya mirip. Jadi menurut gue lo masih ada peluang. Bentar Kak. Sebenarnya ada apa sih? Bukannya lo udah siap buat jujur ke dia? Kok jadi kayak gini sih? Sampai-sampai gue dijadiin alat bantu. Terus? Bukan. Kok malah nangis sih? Aduh, jangan nangis dong. Nggak ada apa-apa. Jangan nangis ya. Mega Surya helikopter sama hotelnya udah gue atur. Nih, lu lihat. Batalin aja.
Lo masuk kok nggak ketok pintu dulu sih? Maaf Mega Surya, lain kali gue bakal lebih hati-hati. Lo cari gue ada apa? Ini surat pengunduran diri gue. Mundur? Kenapa? Kalau gara-gara tadi gue ngomongnya agak ketus, gue bisa minta maaf kok. Bukan karena itu, ini alasan pribadi gue. Lo nggak perlu tahu. Peraturan kantor, kalau mau resign harus kasih tahu sebulan sebelumnya. Surat pengunduran diri ini gue terima, tapi mesti nunggu 1 bulan dulu baru bisa berlaku. Oke, gue bakal beresin semua kerjaan dan serah terima. Lo, dia, udah resign. Gue nggak mau ketemu dia lagi. Oke deh. Apapun yang lo lakuin, gue dukung kok. Soalnya lo kan kakak kandung gue. Lo bilang aja. Jangan-jangan gara-gara lo mutusin kakaknya dia, jadi dia marah ya. Lo tuh nggak bisa ngomong, mending tutup mulut aja. Jangan gitu dong, Bang. Lo pengen nggak nahan dia biar nggak pergi? Cewek tuh emang harus dibikin senang, keluarin duit dikit lah. Ini Buat lo, biar lo gampang berangkat dan pulang kerja. Kalau lo ngerasa kerjaan terlalu capek, gue bisa tambahin 2 asisten buat lo. Tapi syaratnya, lo cabut surat pengunduran diri ini. makasih ya bos, tapi gue udah mutusin. Kenapa sih? Kalau lo masih ngerasa kurang, gue bisa naikin gaji lo jadi setara wakil direktur. Mau dipikirin dulu nggak? Nggak, Lo nggak perlu buru-buru jawab gue. Pikirin baik-baik dulu, boleh kan? Besok kasih jawaban ke gue. Kakak. Maaf banget ya. Gue ngabarin lo pas lo lagi patah hati. Gue sama dia lagi pacaran sekarang. Halo kakak. hai. Kapan lo mulai pacaran sih? Ternyata sama cewek. Kalau bukan cewek, memang sama siapa? Jangan salah paham sama kerjaan gue, ya. Gue sama dia udah mau nikah kok. Nikah? Gue nggak nyangka seumur hidup gue bisa lihat lo nikah juga. Kapan acaranya? Nikahan gue tunda dulu deh. Kalau gue punya duit, gue juga nggak akan numpang di tempat lo setengah tahun gini. Untung aja Atikah nggak keberatan. Nanti kita adain lagi deh acaranya. Iya, Nikahan itu harus diadain. Lo nikah, masa nggak dirayain yang bagus? Jangan bikin ceweknya kecewa dong. Duit gue sekarang paling cuma 2 juta. Gimana mau bikin nikahan? Urusan duit, serahin aja ke gue. Lo serius ngomongnya? Lo beneran mau tetap di sini? Tapi gue cuma bisa 2 bulan aja. 2 bulan lagi gue resign. Nggak masalah, 2 bulan. Pokoknya 2 bulan. Asal lo mau tetap di sini. Kenapa lo mendadak mutusin buat tetap di sini? Nikah juga butuh duit kan? Ternyata mereka udah mau nikah ya. Kak, akhirnya Pak Yusuf mau juga ya, setuju buat tanda tangan kontrak lagi. Kali ini kita harus manfaatin kesempatan ini baik-baik. Jangan sampai gagal lagi. Bukannya itu tunangannya Atika Prameswari. Berhenti. Bangke lo. Atika Prameswari tahu lo ciuman sama cewek lain di jalan nggak? Bukan lo, siapa sih lo? Emang gue harus kasih tahu semua detail ke Atika Prameswari. Lagian, kalau dia tahu, emang kenapa? lo mau ngapain? Cowok brengsek. Udah mau nikah, masih aja main-main. Lo nggak pantas buat dia. Lo berhenti. Jangan pukul lagi. Lo pukul gue lagi, gue laporin polisi. Bangke lo. Gue nggak bakal kasih Atika Prameswari ke orang kayak lo. Gue bakal dapetin dia lagi. Atika Prameswari. Bukannya lu udah resign, kok masih aja nongkrong di sini? Gue berubah pikiran. Emang urusan lo? Kok dia masih ada di kantor sih? Jangan dibahas deh. Soalnya dia maksa banget nggak mau pergi.
Bikin Miss Mira jadi marah. Acara lamaran aja sampai batal. Gue jadi kerja capek-capek sia-sia. Nggak batal kok, nggak batal kata Bu Mega, acara tetap jalan. Bahkan gue disuruh pesenin gaun custom. Ini tolong lo jaga baik-baik, jangan sampai ada orang lain yang pegang. Ini Mega Surya siapin buat tunangannya. Mahal banget. Gue tahu. Atika Prameswari? Hari ini ada acara penting di kantor. Mega Surya suruh lo pakai gaun ini. Kenapa gue yang harus pakai baju semahal ini? Masih nanya kenapa? Jelas biar lo nggak bikin malu. Tapi kalau lo nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nanti kalau Mega Surya yang malu, tanggung sendiri akibatnya. Selama gue bisa cari cara biar dia malu di depan Mega Surya, Miss Mia pasti bakal seneng banget. Halo? Apa? Atikah Prameswari itu sebenarnya nggak punya kakak. Dasar perempuan licik. Berani-beraninya pura-pura jadi 2 orang. Lihat aja gimana gue bongkar semua kebohongan lo. Halo, Budi Wahyuni. Lo sekarang lagi di mana? Gue ada hal penting banget mau ngomong sama lo. Sekarang gue lagi ada urusan penting yang harus gue urus. Gue nggak ada waktu buat ngobrol sama lo. Wah, cantik banget. Orang ini kayaknya dia deh pemeran utama kita hari ini. Atika Prameswari, lu berani-beraninya nyolong pakai gaun tunangan bos. Gaun itu! Maksud lo apa sih? Mau bikin rusuh ya? Bukannya lo yang suruh gue jagain? Ngomong apa sih lo? Gue cuma suruh lo simpen baik-baik. Siapa sangka lo malah diam-diam pakai Budi Wahyuni. Menurut gue dia emang sengaja pengen ngerusak lamaran lo sama Miss Mia, biar balas dendam buat kakaknya. Gue nggak kok. Siapa bilang gue mau ngelamar Mia? Atika, gaunnya pas nggak? Itu sengaja gue pilih buat lo. Melatih Hidayat. Dulu gue masih maklum karena lo karyawan lama, jadi gue kasih kelonggaran. Tapi lo terus-terusan nyerang Atika. Sekarang gue umumkan. Lo dipecat. Cepat keluar dari kantor sekarang juga. Budi Wahyuni. Atika Prameswari, lo tuh cewek sebenarnya lagi mainin trik apaan sih? Lepasin gue. Atika, lo satu-satunya pemeran utama hari ini. Orang yang gue suka dari dulu itu selalu lo. Budi Wahyuni, sebenarnya ada satu hal yang mau gue bilang. Budi Wahyuni. Orang ini dari dulu selalu bohongin lo. Dia tuh sebenarnya nggak punya kakak kembar. Selama ini dia cuma main sandiwara sendiri. Budi Wahyuni bukan kayak gitu. Lo dengerin dulu penjelasan gue. Masih mau dijelasin apaan lagi? Lo pakai aplikasi sosial buat deketin dia, terus lo juga sengaja ketemu dia di dunia nyata. Emang lo nggak pengen naik kelas, dapat untung lebih banyak gitu? Gue nggak kayak gitu. Gue nggak pernah kepikiran kayak gitu. Udahlah, jangan pura-pura. Nggak nyangka sih, kelihatannya biasa aja. Tapi cara lo bener-bener menjijikan. Ya, emang sih, orang kayak lo yang dari keluarga susah, pasti ngimpi banget bisa nikah sama orang kaya kan? Sayangnya, mimpi indah lo itu udah hancur. Dia nggak lagi mimpi. Gue bakal nikahin dia. Lo ngomong apa barusan? Gue dari dulu udah tahu dia itu Yuli Prameswari. Dasar brengsek. Gue nggak akan pernah kasih Atika Prameswari ke orang kayak lo. Gue bakal rebut dia balik. Rebut-rebut apaan sih? Ribet banget. Atika Prameswari itu kakak kandung gue. Lo sakit jiwa ya? Kakak kandung? Jadi selama ini Atika Prameswari adalah pacar online gue.
orang yang paling dia suka. Juga dari dulu adalah gue. Bukan, Kak. Itu penting banget ya. Lo mau lihat nggak gue digebukin sampai kayak begini? Maaf ya, adik ipar. Biaya berobat lo, pesta nikahan lo, bulan madu lo, semuanya gue yang tanggung. Dia di depan orang sama di belakang, beda banget. Lo dijadiin kayak orang bodoh, lo nggak peduli sama sekali. Gue nggak peduli. Hal ini cuma bisa buktiin nggak peduli dia, Yuli Prameswari atau Atikah Prameswari. Gue tetap bakal suka sama dia. Nggak ada yang bisa dibuktiin selain itu. Budi Wahyuni, lo harus ngerti, kita berdua itu pasangan yang sepadan. Dia kan nggak punya uang, nggak punya latar belakang keluarga. Cuman orang miskin dari bawah aja. Setiap rupiah yang gue hasilin ke depannya, setengahnya pasti buat dia juga. Lu nggak punya hak buat ngejelek-jelekin dia. Dan lagi, yang namanya pasangan sepadan itu nggak ada hubungannya sama uang. Gue suka Atikah Prameswari karena dia polos dan lucu, lembut dan baik hati. Dan semua sifat itu nggak ada satupun yang bisa diukur pakai uang. Nggak mungkin. Gue itu cinta pertama lo. Bukannya lo selalu nggak bisa lupain gue. Lo itu cuma masa lalu gue aja. Dia itu masa kini gue. Dan juga masa depan gue. Ayo Lai. Gue ajak lo ke suatu tempat. Nih, ini buat lo. Kok lo tahu gue suka boneka panda? Lo lupa ya? Proyek risetnya Yuli Prameswari. Itu kan Yuli Prameswari. Yang Atikah Prameswari suka nggak cuma boneka panda doang. Dasar si kecil tukang ngumpulin duit. Sini, lihat deh. 3 villa di sana itu. Udah atas nama lu sekarang. Yang di sebelah kiri itu tempat tinggal adik lo. Yang di sebelah kanan itu rumah orang tua lo, yang di tengah. Anggap aja itu rumah kita setelah nikah. Rumah setelah nikah? Atikah, sejak ketemu lo gue baru tahu, ternyata orang bisa banget nunjukin diri yang asli tanpa ditahan-tahan. Ngelihatin sisi rapuh itu bukan berarti lemah, tapi itu bentuk keberanian. Atikah Prameswari, lo mau nikah sama gue nggak? Gue mau. Liatin kembang api. Semoga kita semua bisa nemuin orang yang bikin kita berani jadi diri sendiri. Di depan dia lo bisa ketawa sebebas-bebasnya, juga bisa nangis sepuasnya tanpa ditahan. Semoga semua sisi kita bisa dicintai.